Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Salam Indonesia. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang berbentuk negara kesatuan yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur yang terletak pada garis khatulistiwa. Karena letak inilah Indonesia memiliki iklim tropis. Indonesia memiliki kurang lebih 17.054 pulau yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil yang 6.000 diantaranya tidak berpenghuni. Karena hal inilah Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Karena bentuk negara Indonesia yang berupa negara kepulauan menjadikan Indonesia memiliki beragam suku, adat, kebudayaan, sumber daya, dan agama yang berbeda-beda. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 adalah 270.054.853 jiwa. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Jadi, tak heran jika Indonesia memiliki kurang lebih 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sebagai contoh, suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia yang memiliki beragam adat istiadat dan kebudayaan. Kebudayaan ini berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Sebagai contoh, wayang kulit yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia tak ternilai dalam seni bertutur. Dengan beragamnya suku di Indonesia menjadikan Indonesia kaya akan bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Kurang lebih 700 bahasa yang digunakan oleh masyarakat, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, dan bahasa Aceh. Bahasa-bahasa tersebut dipersatukan oleh bahasa resmi kita, yaitu bahasa Indonesia, seperti tertera dalam Sumpah Pemuda. Selain beragam sukunya, Indonesia juga beragam akan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, seperti contohnya Islam yang merupakan agama yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu sebesar 86,70% masyarakat Indonesia menganut agama Islam, sehingga Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia. Dilanjutkan oleh agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Meski memiliki kepercayaan yang beragam, toleransi di Indonesia sudah tertanam sejak dahulu di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contoh toleransi di Indonesia adalah pembangunan Masjid Istiqlal yang dirancang oleh seorang non-muslim, bahkan dia adalah seorang pendeta, yaitu Frederick Silaban. Indonesia juga kaya akan kulinernya, seperti contohnya rendang yang pernah menjadi makanan terenak di dunia. Karena kultur dan sumber daya alam di Indonesia yang berbeda-beda di setiap daerahnya, menjadikan Indonesia kaya akan kuliner yang terkenal di seluruh dunia. Karena letak geografisnya dan iklim Indonesia, yaitu iklim tropis, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam, sebagai contohnya hutan. Indonesia menjadi negara dengan hutan terluas di dunia. Ada juga hutan lindung. Hutan lindung yang menjadi pelindung bagi hewan-hewan langka maupun tumbuh-tumbuhan langka, sebagai contoh Taman Nasional Ujung Kulon yang menjadi tempat penangkaran badak Jawa yang sudah terkenal akan kelangkaannya. Selain badak Jawa, di Taman Nasional Ujung Kulon juga terdapat berbagai jenis fauna langka seperti owa Jawa, surili, anjing hutan, dan masih banyak lagi. Untuk tanaman atau floranya sendiri, di Taman Nasional Ujung Kulon terdapat Claydon spicliforum. Selain hutan, Indonesia juga kaya akan sumber daya lautnya. Di Laut Indonesia terdapat beragam jenis ikan dan terumbu karang yang hidup di lautan Indonesia. Selain sumber daya laut, Indonesia juga kaya akan sumber daya tambang, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam.
Dengan banyaknya sumber daya alam yang dimiliki, namun Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Indonesia masih bergantung kepada luar negeri. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita belajar lebih giat lagi agar kedepannya Indonesia bisa hidup mandiri dan bisa menjadi bangsa yang lebih besar lagi dan tidak bergantung dengan luar negeri. Marilah Indonesia, kita lebih cintai tanah air kita, lindungi, rawat, dan jaga negara kesatuan kita agar tidak gentar dalam menghadapi ancaman integrasi nasional baik dari dalam maupun luar negeri. Utamakan Bhinneka Tunggal Ika, amalkan ideologi Pancasila, dan tetap jaga hati kita agar tidak mudah goyah dengan ancaman yang menerpa. Kita Indonesia, kita bisa. Saya Putri Dewi Utari, sampai jumpa.